Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen telah mengalahkan Chuan Qin. Dia juga mengetahui kekejaman Sekte Iron Blood. Setelah menceritakan semua itu kepada kelompoknya, mereka semua sepakat melenyapkan Sekte Iron Blood. Di dalam Sekte Iron Blood, ada seorang pria tua. Dia mengetahui Chuan Qin telah dibunuh, namun itu hanyalah sebuah boneka. Salah satu dari banyak boneka yang dia miliki. Satu boneka telah hancur, kemudian pria tua ini membangunkan Chuan Qin. Dia adalah ayah Chuan Qin. Pria tua ini berpikir, Xiao Chen bukanlah ancaman yang serius, namun dia harus segera dilenyapkan. Ayah Chuan Qin menyuruh Chuan Qin tetap berlatih, sambil menunggu peringkat naga dan pinik. Dalam acara tersebut, dia harus menyingkirkan Xiao Chen. Chuan Qin berlutut, menerima perintah. Setelah itu, menyuruhnya pergi. Beberapa hari kemudian, ayahnya datang lagi. Dia menanyakan, bagaimana perkembangan Chuan Qin? Apakah dia mengalami kemajuan? Chuan Qin berdiri, dia mengatakan, dalam beberapa hari dia belum melakukan penerobosan. Dia masih berada di lapisan ke-8 ranah Rusen. Dia merasa dengan bakatnya yang sekarang, dia tidak akan bisa melewati lapisan ke-8. Ayahnya menyuruh Chuan Qin tidak tergesa-gesa. Dia juga mengizinkan Chuan Qin pergi kemanapun. Untuk sementara, boneka-boneka itu akan menggantikannya. Chuan Qin menerima perintah tersebut. Dia juga merasa ada salah satu boneka yang tidak beres. Wajah ayah Chuan Qin langsung berubah. Kemudian dia memberikan tamparan kepada Chuan Qin. Dia mengingatkan Chuan Qin, dia hanya perlu fokus pada kultivasi dan tidak memperhatikan hal lain. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya. Jika ayahnya menemukan Chuan Qin terganggu oleh hal lain, dia tidak akan segan-segan. Chuan Qin hanya bisa murung menerima perintah ayahnya. Namun dia sangat membenci hal itu. Kepalan tangannya bergetar. Dia berpikir, apakah hidupnya akan terbuang hanya untuk tuntutan kultivasi? Kemudian dia menatap pintu dan sempat berpikir untuk melarikan diri. Namun semua pikiran tersebut dibuang. Tidak mungkin baginya untuk bisa melarikan diri, kecuali ada seseorang yang membantunya. Chuan Qin menatap cincin ruang, mengingat Xiao Chen. Hanya dia yang bisa membantunya keluar dari tempat tersebut. Sebuah aura keluar dari cincin ruang yang dia pegang. Berpindah ke tempat lain, di mana Xiao Chen berada. Tiba-tiba, cincin yang didapat Xiao Chen dari mayat boneka Chuan Qin juga bersinar. Xiao Chen terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada gerakan dalam cincin ruang Chuan Qin. Xiao Chen menatap cincin tersebut. Sebuah jiwa keluar dari cincin. Itu adalah Chuan Qin. Dia terlihat senang ketika menatap Xiao Chen. Namun Xiao Chen merasa ada yang aneh. Jiwa di depannya tidak seperti Chuan Qin yang dia ketahui. Akhirnya Xiao Chen dapat menebak. Yang di depannya adalah Chuan Qin yang asli. Chuan Qin terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen telah menyadarinya. Xiao Chen merasa terkesan. Dia tidak pernah berpikir Sekte Iron Blood akan memiliki kemampuan untuk memindahkan kesadaran. Jadi, orang yang dibunuh Xiao Chen adalah salah satu bonekanya. Chuan Qin sangat gembira mengetahui Xiao Chen sampai mengetahui teknik pemindahan kesadaran. Dia pasti adalah orang yang sudah ditunggu. Xiao Chen menjelaskan, teknik pemindahan kesadaran adalah kemampuan paling luar biasa dari sumber daya magis. Itu luar biasa, tapi bisa juga sia-sia. Pemindahan kesadaran sebenarnya tentang seseorang yang mampu membagi kesadaran menjadi potongan yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap kali kesadaran berpindah, hal itu bisa menghasilkan kepribadiannya sendiri. Sebuah kesadaran dikendalikan oleh sesuatu seperti mesin, namun memiliki pemikiran tersendiri. Mereka juga pandai menjaga gerakan dengan bonekanya, sehingga mereka tidak akan ketahuan. Karena pemilik kesadaran asli akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk memahami ingatan boneka. Setiap boneka akan memiliki kemampuannya sendiri untuk mengembangkan sumber daya magisnya sendiri. Chuan Qin membenarkan semua perkataan Xiao Chen. Dia yakin Xiao Chen pasti orang yang dapat membantunya. Xiao Chen merasa Chuan Qin yang asli dan bonekanya memiliki kepribadian yang berbeda. Chuan Qin mengatakan semua kepribadiannya itu adalah apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dia tidak mempunyai hak untuk mengganggu. Xiao Chen merasa ini akan menjadi lebih menarik, kemudian bertanya, bantuan apa yang diminta Chuan Qin? Chuan Qin menakupkan tangan, meminta bantuan agar Xiao Chen bisa membantunya meninggalkan tempatnya saat ini. Dia menjadi tahanan rumah. Jika perhatiannya terganggu selama kultivasi, ayahnya akan menghajar Chuan Qin. Xiao Chen ingin tahu kultivasi ayahnya. Chuan Qin mengatakan, beberapa tahun yang lalu, ayahnya telah mencapai puncak Rusen Realm. Dan sekarang,
Dia khawatir ayahnya selangkah lagi mencapai ranah emperor. Ayahnya tidak membiarkan orang lain tahu seberapa tinggi kultivasinya. Xiao Chen bertanya, apakah menurut Chuan Qin dia bisa mengalahkan seseorang yang berada di ranah emperor? Namun, jika itu adalah ranah emperor dari alam Shenwu, ada kemungkinan Xiao Chen bisa mengalahkannya. Tapi untuk sekarang, Xiao Chen tidak memiliki kemampuan tersebut. Chuan Qin akan memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan, dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Dia hanya ingin berkonsentrasi pada kultivasinya untuk persiapan peringkat naga dan pinik. Jika Xiao Chen sudah merobos peringkat naga dan pinik, dia akan membantunya. Tapi harga untuk membantu Chuan Qin, dia harus bersedia menjadikan Xiao Chen masternya. Melihatnya ragu, Xiao Chen menyuruh Chuan Qin mempertimbangkan keputusan yang akan diambil secara berhati-hati. Jika Chuan Qin mengakuinya sebagai master, Xiao Chen takut keluar dari sarang serigala masuk ke kandang harimau. Xiao Chen membiarkan Chuan Qin berdiri lama, memikirkan keputusan yang akan dia ambil. Berpindah ke tempat lain. Hari sudah menjadi siang. Xiao Chen berjalan bersama dengan Jiang Chuan. Jiang Chuan mengingat ada beberapa kekuatan yang diam-diam menyembunyikan sejumlah besar barang bagus. Jiang Chuan berniat menggunakan barang tersebut. Xiao Chen bertanya, apakah dia ingin Xiao Chen merampok? Jiang Chuan memberikan acungan jempol kepada Xiao Chen. Namun Xiao Chen mengingatkan, mereka bukanlah perampok. Jiang Chuan mengatakan, dia akan melakukan semua itu atas nama keluarga Jiang. Orang-orang dari keluarga Shou pasti pernah melakukan kejahatan. Maka dari itu, Jiang Chuan ingin menggunakan hal tersebut. Xiao Chen masih tidak setuju dengan apa yang dikatakan Jiang Chuan. Seketika, wajah Jiang Chuan menjadi jelek. Tapi Xiao Chen merasa apa yang dikatakan Jiang Chuan adalah ide bagus. Dalam hati, Xiao Chen berpikir, keluarga Shou memang salah satu targetnya. Kekuatannya sudah cukup, basis kultivasinya juga sudah dikonsolidasikan sampai batas tertentu. Jika memang ada banyak material bagus dari harta tingkat bumi, itu pasti dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Xiao Chen. Jiang Chuan kembali bersemangat. Dia sudah mengetahui bagaimana keluarga Shou menangani harta mereka. Xiao Chen akan menyerahkan masalah tersebut kepada Jiang Chuan. Dia pun pergi dengan bersemangat. Xiao Chen melihat-lihat barang dagangan. Sesaat dia berhenti karena melihat sebuah benda yang menurutnya bagus. Penjual itu berkata, kalian semua bisa maju 2 langkah, pasti akan bisa menemukan dunia baru. Xiao Chen menatap sebuah benda. Itu adalah sebuah sarung tangan. Penjual mengatakan, sarung tangan itu tidak lebih dari sebuah sampah, tidak terlalu berharga. Jadi penjual akan memberikan nilai 10 koin emas. Xiao Chen bertanya, bahkan sebuah sampah dijual seharga 10 koin emas. Penjual itu tertawa, mengatakan, sarung ini tidak seburuk yang dia katakan. Namun bahan yang digunakan masih berharga. Xiao Chen akan mengambil sarung tangan. Dia merasa sarung tangan itu memiliki kualitas sekitar tingkat bumi kelas 3. Memperbaiki hal ini bukanlah masalah sulit bagi Xiao Chen. Dia masih belum memiliki senjata seperti di kehidupan sebelumnya. Namun memiliki sarung tangan ini setidaknya dapat membantu. Tiba-tiba seseorang datang menaiki tunggangan. Dia berteriak menyuruh semua orang menyingkir. Kemudian terus melesat menuju ke arah Xiao Chen. Pria ini berteriak menyuruh Xiao Chen segera minggir. Namun Xiao Chen tidak peduli. Dia masih diam. Xiao Chen menatap pria tersebut dan berkata, mengapa ada banyak orang gila di luar sana? Orang ini adalah tuan muda kelima dari keluarga Shou. Namanya Shou Se. Melihat Xiao Chen masih belum minggir, Shou Se semakin marah. Dia berniat membunuh Xiao Chen menggunakan tunggangannya. Penjual barang sebelumnya sudah bersembunyi, tidak berani melihat. Binatang serigala yang menjadi tunggangan Shou Se sudah menerkam ke arah Xiao Chen, berniat mencakarnya. Seketika si hitam menatap ke arah singa tersebut, memberinya intimidasi. Singa langsung berkeringat dingin, tubuhnya lemas. Dia terjatuh tidak berdaya, tidak berani bergerak di depan si hitam. Shou Se menjadi kesal. Dia merasa binatang singanya tidak berguna. Sebuah pukulan mendarat di kepala singa, menyuruh singa segera bangun. Namun singa itu masih tidak berani bergerak. Shou Se sudah kesal. Pada akhirnya, dia membunuh singa tunggangannya dan berjalan ke arah Xiao Chen sambil mengatakan, Xiao Chen telah berani memprovokasinya. Xiao Chen bertanya balik, siapa yang sebenarnya memprovokasi? Intimidasi yang diberikan Xiao Chen membuat tubuh Shou Se gemetar. Dia melangkah mundur, menjauh dari Xiao Chen. Dia juga memberikan ancaman kepada Xiao Chen. Apakah Xiao Chen tahu siapa dirinya? Xiao Chen mengatakan,
kalau dia tahu. Namun sekarang, Sose akan mati. Orang-orang mulai berpikir, siapa orang yang telah diprovokasi oleh Sose. Mereka akan senang jika pemuda tersebut bisa memberi Sose pelajaran. Orang-orang berpikir, Sose ini adalah seorang sampah. Sose sangat marah. Dia ingin tahu bagaimana pemuda di depannya akan membunuhnya. Sebuah teknik dilepaskan kepada Xiao Chen. Itu adalah tinju samsara. Xiao Chen hanya menatap Sose yang akan menyerangnya. Kemudian dia juga memberikan teknik yang sama. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Segera hentikan, dasar anak durhaka." Itu adalah ayah dari Sose. Dia menghancurkan teknik yang akan digunakan Sose. Kemudian muncul di depannya. Sebuah tamparan juga dilepaskan mengenai wajah Sose. Kemudian dia dimarahi. "Kau adalah anak durhaka. Sepanjang hari hanya tahu bagaimana membuat keributan. Pergi dari sini dan cepat pulang." Sose berlari meninggalkan tempat tersebut. Ayah Sose menatap ke arah Xiao Chen. Tatapannya cukup tajam. Dia menakupkan tangan meminta maaf kepada Xiao Chen atas kesalahan anaknya. Xiao Chen merasa hal ini cukup menarik. Ayah Sose sepertinya tahu siapa Xiao Chen. Dia berjalan mendekat, mengatakan, jika Xiao Chen berani membunuh anaknya, dia akan menguliti Xiao Chen. Xiao Chen bertanya, apakah salah satu anaknya adalah Sohu? Dia memang pantas mati. Jika dia tidak datang ke sini lebih awal, Xiao Chen tidak akan membiarkan Sohe lolos dari kematian. Ayah Sose memperingatkan Xiao Chen, keluarga Jiang tidak akan membantu Xiao Chen. Namun Xiao Chen mengatakan, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Mereka berdua saling mengancam, kemudian pergi begitu saja. Tiba-tiba, Xiao Chen menatap penjual sarung tangan. Setelah memberikan emas, dia pun pergi dari tempat tersebut. Kembali ke keluarga Shou, ayah Sose sedang memukul Sose. Jika dia tidak datang, anaknya pasti akan mati. Mulai hari ini, Sose tidak diperbolehkan berjalan-jalan. Besok mereka akan pergi ke Beishan untuk mengambil kiriman. Setelah putranya pergi, Sose menatap ke langit sambil berkata, "Xiao Chen, jika kau membunuh anakku, aku akan membalas dendam. Tapi sekarang, aku akan membiarkanmu terus bertarung." Di tempat lain, Xiao Chen memperlihatkan sarung tangan yang baru saja dia beli. Luan Ping mengatakan, kualitas armor ini masih bagus. Meski rusak, itu bukanlah masalah besar. Xiao Chen menyerahkan sarung tangan agar diperbaiki oleh Luan Ping. Dia juga bertanya masalah penelitiannya. Namun Xiao Chen mengatakan, ini bukanlah waktu yang tepat. Setelah Luan Ping keluar, Jiang Chuan masuk ke dalam. Dia membawa kabar baik. Besok, keluarga Shou akan menerima kiriman. Lokasinya di Beishan, di luar kota Qingzhou pada waktu sore hari. Kiriman tersebut berisikan barang yang sangat berharga. Menurut Xiao Chen, meskipun dunia seni bela diri yang sebenarnya itu kecil, mereka juga dapat menghasilkan harta dan tumbuhan surgawi. Bukan hal yang aneh jika keluarga Shou mendapatkannya. Menurut basis kultivasi Xiao Chen saat ini, jika ada materi dan harta surgawi dikombinasikan dengan pemurnian obat, itu dapat membawa Xiao Chen ke tingkat berikutnya. Setua bertanya, apakah dia juga akan ikut pergi? Xiao Chen membenarkan. Namun Jiang Chuan diminta tinggal di rumah dan berlatih. Seketika, Jiang Chuan langsung cemberut. Xiao Chen memutuskan besok pagi mereka akan berangkat. Di kamar, Xiao Chen sedang berkultivasi. Di sebelahnya ada si hitam. Dia duduk bersantai. Namun sikap si hitam membuat Xiao Chen berpikir si hitam ini mirip dengan manusia. Berpindah ke sebuah hutan yang lebat. Ada sebuah kereta yang melewati tempat tersebut, membawa sebuah barang. Salah satu dari mereka adalah Sose. Dia sudah menunggu kedatangan seseorang. Sesaat, Sose mengucapkan terima kasih atas kerja keras para tetua. Setelah mengambil kembali barang-barang, semua orang akan diberikan imbalan. Dia juga akan memuju ayahnya untuk memberikan obat-obatan. Para tetua mengucapkan terima kasih kepada Sose. Mengetahui mereka adalah orang-orang yang sama, Xiao Chen merasa senang. Saat ini dia berada di balik pohon, bersama dengan Setua. Setua melihat ada 3 master junior. Tidak sulit untuk mengalahkan mereka semua. Namun Xiao Chen mengatakan dia salah. Kemudian menunjuk ke seorang pria dengan senjata pedang. Setua tidak dapat melihat petunjuk apapun dari pria tersebut. Xiao Chen mengatakan, setidaknya orang itu berada di lapisan keempat. Dia juga memancarkan rasa kejujuran dan ada hati yang murni dalam tubuhnya. Sayang sekali, orang seperti ini benar-benar dimanfaatkan oleh keluarga Shou. Xiao Chen berpikir bisa menggunakan orang tersebut. Sebuah gerobak dan beberapa orang telah tiba. Sose tersenyum melihat semua orang yang datang.
Dia melihat ada 3 orang yang memiliki teknik petir. Xiao Chen mulai bersiap melakukan penyergapan. Para pengawal barang mengatakan mereka tidak memiliki masalah dalam perjalanan. Dia mengatakan semua itu kepada Sose. Setelah semuanya beres, Sose mengajak semua orang bergegas pergi. Ayahnya pasti sudah lama menunggu. Di saat yang sama, Xiao Chen melakukan serangan. Serangan pertama dilepaskan oleh si hitam. Dia menghancurkan tanah yang ada di sekitar gerobak, menjalar ke tempat orang-orang. 3 master mengeluarkan teknik untuk menghalangi serangan yang datang. Si hitam melompat ke depan. Kilatan petir mulai muncul dari mulut si hitam. Dia meraung ke sekitar yang membuat orang-orang terpental ke segala arah. Setua menyelinap ke kereta, mengambil barang-barang yang ada di dalam kereta. Barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam cincin ruang. Tiba-tiba, si hitam muncul di depan Sose, kemudian memanggil Guntur. Langit bergemuruh, dibarengi dengan kilatan petir. Petir menyerang ke arah penjaga. Sose sudah panik, dia memerintahkan para bawahannya menangkap si hitam dan Setua. 3 master bergerak ke arah Setua. Di lain sisi, si hitam juga menyerang 3 orang master lainnya. Tiba-tiba seseorang muncul. Dia adalah Xiao Chen. Sose menunjuk, dia tidak berpikir Xiao Chen berani merebut harta keluarga Shou. Xiao Chen mengatakan barang-barang ini tidak lagi milik keluarga Shou. Sose memerintahkan pendekar pedang yang bernama Sosan untuk maju melawan Xiao Chen. Sosan mengeluarkan jiwa pedang bintang 9. Hal itu membuat Xiao Chen senang. Sebuah serangan melesat ke arah Xiao Chen yang dilepaskan oleh Sosan. Xiao Chen menanyakan, Sosan seharusnya memiliki kekuatan magis tingkat kedua. Kalau kau tidak menunjukkannya, kau tidak akan bisa melawanku. Sose tidak menyangka Sosan akan memiliki kekuatan magis seperti yang dikatakan Xiao Chen. Kemudian dia memerintahkan Sosan segera membunuh Xiao Chen dengan segala kemampuannya. Sebuah teknik kembali dikeluarkan. Sesuai dugaan Xiao Chen, itu adalah jiwa pedang. Dia melompat sambil berteriak, Xiao Chen, matilah kau! Pedang naga! Xiao Chen mengeluarkan metode Battle Spirit kuno. Cincin emas keluar menyelimuti Xiao Chen. Kemudian dia mengeluarkan pukulan Tian Huang. Tinju raksasa muncul dari langit, melesat ke arah naga yang dikeluarkan oleh Sosan. Dalam sekejap, pukulan tersebut mendarat di kepala naga, yang membuat naga hancur menabrak tanah. Sosan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak percaya, serangannya hancur begitu saja. Sose ketakutan melihat teknik Xiao Chen dan memutuskan untuk lari. Dia menggigit ibu jari, sebuah penghalang keluar menyelimuti tubuhnya. Dia juga mengatakan, karena Xiao Chen telah berani merampok harta keluarga Shou, mereka tidak akan membiarkan Xiao Chen hidup. Xiao Chen tidak berpikir kalau Sose akan bisa melarikan diri. Namun Sose sangat yakin ini adalah teknik rahasia milik leluhurnya yang melibatkan ruang dan waktu. Xiao Chen mengeluarkan teknik kedua dari pukulan Tian Huang. Pukulan itu melesat, membekukan ruang dan waktu. Penghalang berwarna hijau yang menyelimuti tubuh Sose tiba-tiba hancur. Dia terjatuh, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Chen mengangkat tangannya, sebuah cahaya muncul di ujung jarinya. Dia berteriak, bergabunglah dengan saudaramu, Sohu. 3 master mengeluarkan kekuatannya. Dia tidak akan membiarkan Xiao Chen menyakiti tuan muda mereka. Ketiga master itu mengeluarkan sebuah serangan, mengarahkannya ke Xiao Chen. Namun si hitam tiba-tiba muncul dan menghalangi serangan yang datang. Di lain sisi, Xiao Chen sudah membunuh Sose dengan cara memukul kepalanya. Semua yang direncanakan Xiao Chen berjalan dengan sangat mulus. Dia juga menyuruh si hitam tidak bermain-main dan segera menyingkirkan orang-orang tersebut. Si hitam langsung mengeluarkan kekuatannya. Satu serangan menghancurkan 3 master yang sebelumnya menyerang. Melihat semua orang sudah mati, Sosan menghela napas. Dia merasa hidupnya akan berakhir di sini. Xiao Chen memberikan serangan ke arah Sosan. Namun, dia tidak mati. Serangan tersebut digunakan oleh Xiao Chen untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh Sosan. Sosan sangat senang mengetahui racun dalam tubuhnya sudah dikeluarkan. Dia bertanya, kenapa Xiao Chen tidak membunuhnya? Xiao Chen mengatakan, Sosan ini berbeda dari orang-orang keluarga Shou. Meskipun dia bekerja di bawah keluarga Shou, tapi Sosan masih memiliki sifat menjunjung tinggi kebenaran. Semua yang dia lakukan karena tubuhnya berisikan racun.